Oke, shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Oke, semuanya boleh dong on kameranya supaya bisa lihat wajahnya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Sini, Kak, duduk, Kak. Duduk, Kak. Duduk, Kak. Semuanya boleh di on kameranya. Oke. Aku mau sapa satu-satu deh. Shalom, Quindi, Valen, Felis, Ocha, Betty, Zoe, Jennifer, Bene, Bono, Presya, dan Ivana. Shalom semua adik-adik. Shalom. Oke, semua sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Yang siap boleh angkat tangan. Oke, sudah siap. Oke, sekarang ada yang mau membuka dalam doa? Ada yang berani? Ivana boleh pimpin kita dalam doa pembuka? Ivana. Bisa? Nggak bisa, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, Ivana. Oh, Felis mau. Felis angkat tangan ya? Oke, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Felis, kakak, dan teman-teman mau ibadah Tuhan. Semoga ibadah hari ini lancar dan juga sehat-sehat semua, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami semangat untuk ibadah Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Felis, sudah bantu dalam doa. Oke, sekarang kita mau nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik boleh sambil nyanyi ya di rumah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau angkat pujian lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Adik-adik boleh tangan kanannya diangkat, tangan kirinya ditaruh di atas dada. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, untuk hari ini kembali Tuhan kami boleh berkumpul untuk mau memuji, memuliakan nama-Mu, serta mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar kiranya Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami, Tuhan disenangkan atas pujian kami, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu siap untuk bersekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap ibadah sama-sama katakan, amin. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri. Kak Keke karena lagi main gitar, Kak Keke sambil duduk ya. Oke, kita mau angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Jadi adik-adik harus ikutin gerakannya ya. Karena Kak Keke sambil main gitar, jadi mungkin Kak Keke agak kesusahan gerakannya, mungkin boleh ikutin kakak-kakak yang lain. Oke, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah apa? Kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Masih semangat ya? Oke. Masih kan? Haleluya. Oke, kita mau jalan serta Yesus. Tahu kan ya, habis kata jalan kita balik kanan, balik kiri, balik kanan. Ayo ya, semua jadi harus bangkit berdiri dan kita angkat pujian jalan serta Yesus. Jalan
suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Oke adik-adik, silahkan duduk semuanya dan Kak Keke mau membuka ruang kesaksian bagi adik-adik yang mau menyanyi, memuji muliakan nama Tuhan, dan mau bercerita, mau bersaksi, silahkan buka kamera dan buka mic-nya. Kamu harus mundur. Zoe mau nyanyi I Got a Joy. Yuk cepet deh. Together? Yes. Oke, yuk. 1, 2, 3. I got the joy, Louder. joy. Down in my heart. No, together. Oh, together. I mean sendiri. Oh, sendiri. Aku pintar. I Ya. got the joy, Louder. joy down in my heart. Down Sing. in my heart. Yeah, down in my heart, where I got the joy down in my heart, where down in my heart to stay. I am So happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so am happy. Louder. so very happy. I Got the love of Jesus in my heart. Sudah. Yeay, thank you Zoe untuk kesaksiannya. Oke, ini aku lihat ada yang raise hand yang ulang tahun ya. Felis Ocha habis ini ya. Ini ada Baby Edward yang sudah raise hand. Baby mau nyanyi. Baby mau nyanyi. Ya, yuk. Silakan Baby. Aku nyanyi ya. Ayo nyanyi dulu dong. Saya kan kamu udah latihan satu minggu. Ayo. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang. Mana? Bunga bakung di padang. Diberi. Maaf ya kakak, anaknya ngambek. Oke, thank you Baby Edward. Hari ini Baby ulang tahun ke Ciai. Iya, bukan hari ini, tapi 3 hari yang lalu. Oke, umur berapa Baby Edward? Umur 2 tahun, Kak. Ayo, nongol ke sana, mukanya nongol ke sana. Yang kedua, Kak. Oke, yuk semuanya boleh on mic, kita mau ucapin happy birthday untuk Baby Edward. Kita mau sama-sama nyanyi dan kita mau happy birthday Edward. Oke, siap semua? 1, 2, 3. Happy birthday Tuhan Yesus memberkati. Oke, Baby jawabnya apa, Baby? Terima kasih. Happy birthday Koko Edward. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Felis dan Ocha ya mau bernyanyi tadi. Oke, silakan. kita bagi kakiku, Kak. Oke, silakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Oke, thank you Felis dan Ocha untuk kesaksiannya. Oke, apakah ada lagi yang mau bernyanyi? Oke, kalau belum ada, oke, kita mau sekarang mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lagunya sama seperti yang Felis dan Ocha nyanyiin, itu lagu yang tadi Kak Keke pilih juga. Jadi kita menyanyi ini lagi dari awal sama-sama ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal di dekatku, besertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk doa firman, saya minta Kalisa untuk pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, Kalisa akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini kami boleh berkumpul, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar firman itu boleh bertumbuh, boleh tertanam di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Ada tangga. Dadah. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Iya, Kak. hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Sebentar, Kak Heba siapkan. Oke, ini dia. Ya. Siapa yang ingat cerita minggu lalu itu tentang apa? Boleh buka mic-nya.
Belum. Siapa yang tahu? Minggu lalu tentang apa ya firman Tuhannya? Buka. Apa, Quindi? Orang kusta Orang kusta kenapa? disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, betul, Quindi. Good. Nah, hari ini kita masih belajar sebentar. Keheba belum minum dari pagi, dari bangun tidur. Oke. Kita masih akan bercerita tentang hal-hal luar biasa, mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan selama Tuhan Yesus ada di bumi. Jadi, dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mulai melayani, Tuhan Yesus mulai melayani itu umur 30 tahun. Dan Tuhan Yesus naik ke surga itu di umur 33 tahun lebih. Jadi, Tuhan Yesus ada di bumi selama 3,5 tahun. Nah, kita belajar apa saja ya yang Tuhan lakukan selama Tuhan Yesus ada di muka bumi. Kita udah belajar dari minggu-minggu sebelumnya, udah dari Januari, Februari, masuk Maret ya. Dan hari ini minggu pertama Maret, setelah minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ya, dan hari ini Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah, adik-adik siapa yang tahu perwira itu apa sih? Mirip apa sih kira-kira? Perwira. Prajurit, Kak. Siapa yang jawab itu? Ocha, Kak. Ocha, ya prajurit. Ada gambarnya tuh ya, kayak kelihatan nggak ada gambarnya? Pokoknya perwira, dia tuh ada pangkat, pakai bajunya seragam gitu ya. Pokoknya orang-orang yang tinggi gitu levelnya. Kan kalau polisi ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Atau kalau TNI yang pakai seragam-seragam tuh ada tingkatan-tingkatannya. Nanti dia naik pangkat lagi gitu. Nah, perwira ini seorang yang seperti tadi Ocha bilang, kayak tentara, Kak. Ada pangkatnya, pangkatnya tinggi berarti. Nah, kita lihat judulnya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Siapa yang sakit? Perwira. Coba bacain lagi. Yesus menyembuh. Ya, hambanya. Betul. Jadi hambanya, orang yang bekerja sama perwiranya. Berarti tingkatannya di bawahnya atau di atasnya perwira kalau hamba itu? Di bawah. Pintar, semuanya di bawahnya. Di bawahnya perwira. Jadi orang yang bekerja untuk perwiranya. Ya, yang membantu perwiranya, hamba perwiranya itu sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Gimana ceritanya, Kak Heba? Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. Betul, Ada 12 murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengadakan mukjizat itu pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota. Ada yang tahu nggak kira-kira kota apa aja sih yang pernah kemarin-kemarin kita belajar? Kota apa? Yang adik-adik pernah dengar? Yang air menjadi anggur. Apa Yerusalem. ada Yerusalem. Apalagi? Apa? Bethlehem. Bethlehem tempat Tuhan Yesus lahir. Ada lagi apa? Ingat nggak yang merubah air menjadi anggur? Huruf depannya K. Ada 4 huruf. Kapernaum. Kana. Siapa yang jawab itu Kana? Ada Kana, ada Galilea. Wah, banyak ya. Makanya ada daerah-daerah di mana Tuhan Yesus itu datang mengajar dan melakukan mukjizat. Nah, hari ini pada suatu hari Yesus sampai di kota yang namanya Kapernaum. Namanya apa? Sebutin sama-sama. Kapernaum. Jadi Kapernaum itu nama sebuah kota, nama sebuah tempat. Tuhan itu sampai sama murid-muridnya di Kapernaum. Nah, didengarlah oleh orang-orang bahwa Yesus sudah ada di kota kita. Sedangkan tadi nih, ada hambanya perwira lagi sakit. Ada hamba perwira lagi sakit. Wah, kasihan nih. Sakitnya udah lama sekali, udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain, udah udah rebahan aja. Oh ya,
Adik-adik yang bisa baca firman Tuhan, ini ada di Lukas 7. Hampir lupa ya. Lukas 7 ayat 1 sampai 11. Jadi ada seorang yang sudah sakit keras. Di ayat 2 bilang, ayat 2 yang B, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Berarti sudah ini serius. Ini sudah istilah zaman sekarang, sudah sekarat gitu ya, udah sakitnya tuh sangat berat sekali. Sampai nggak bisa sembuh lagi. Pasti perwiranya sudah mengusahakan ya supaya hambanya sembuh. Dibawa ke tabib. Tabib itu nama lain dari dokter. Dikasih obat semuanya mungkin karena si bapak perwira ini sangat baik. Dia sangat perhatian sama si hambanya. Tapi kalau udah sakit keras, kemudian sudah hampir mati, wah udah nggak bisa lagi. Tapi karena ada Tuhan Yesus datang di kota itu, ada orang nyampein ke perwira, Bapak perwira. Ada Tuhan Yesus loh di kota kita. Berarti mereka sudah pernah dengar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, kemudian membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Mereka sudah pernah dengar apa yang Tuhan lakukan. Makanya si orang ini bilang ke Bapak perwiranya, Bapak perwira, ada Tuhan Yesus loh di kota kita. Wah, Bapak perwiranya percaya bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan hambanya. Disuruhlah orang-orangnya si perwira ini bilang, kamu tolong cari Tuhan Yesus, kan di kota ya, berarti besar kotanya kan. Kamu tolong ya cari Tuhan Yesus, bilangin hamba saya sakit. Kemudian si orang yang disuruh perwira ini cari, wah jalan dia. Mana ya Tuhan Yesus ya? Lihat di sisi sini. Wah belum, nggak ada, di sini nggak ada. Dicari sampai akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus di kota apa tadi namanya? Siapa yang ingat? What's the name of the city? Kapernaum, betul, Kapernaum. Ketemulah si orang ini, diceritain lah. Tuhan Yesus, ada seorang hambanya perwira tuh sakit. Dibilang di sini hambanya itu orangnya yang baik gitu ya. Jadi dia minta pertolongan, ayo dong tolongin Tuhan Yesus, karena dia udah sakit, sudah hampir mati. Terus Tuhan Yesus datang nih sama mereka menuju ke rumahnya si perwira tadi. Oke, jalan. Ayo kita ke rumah perwira itu, jalan. Di tengah jalan si perwiranya nyuruh orang lagi. Bilangin deh ke mereka, Tuhan Yesus jangan ke rumah kita. Kita itu nggak pantas terima Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tuh hebat, dia itu raja, dia itu Tuhan, dia itu orang besar. Kayaknya nggak usah ke rumah kita deh. Nggak usah ke rumah kita gitu. Jadi orang lain nih, ini kan hamba yang pertama ya. Ini kan hamba yang pertama tadi kan, yang datang kan. Kemudian ada lagi nih orang yang disuruh lagi nih datang ke Tuhan Yesus untuk bilang, nggak usah, kata perwiranya, nggak usah ke rumahnya. Karena kita nggak pantas terima Tuhan Yesus. Oh kok gitu. Kemudian dibilanglah sama mereka, Tuhan, kamu itu luar biasa. Berbicaralah sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh, katanya gitu. Nah, itu ada di ayat 9. Pertama di ayat 6, ayat 6 yang bagian B. Bilang gini ke Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Terus kemudian di ayat 9, Tuhan Yesus ngomong gini, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Tuhan Yesus ngomong kayak gini, dengerin baik-baik. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Berarti si Bapak perwira ini punya iman yang besar, bahwa sekalipun Tuhan nggak datang ke rumahnya, karena Tuhan Yesus itu hebat, hamba saya pasti sembuh. Jadi Tuhan Yesus nggak jadi datang ke rumahnya, tapi apa yang terjadi? Kira-kira sembuh apa enggak? Siapa yang tahu? Hamba perwira itu sembuh apa enggak? Sembuh, yakin? Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Yakin. Yang yakin angkat tangan. Yakin? Bene yakin, Bene? Sembuh enggak hambanya? Aku yakin sama tidak yakin. Aku dua-dua
Coba Kak Heba tanya, kenapa kamu yakin? Coba Ivana, kenapa Ivana yakin hambanya bisa sembuh? Udah Ivana turunin tangannya, jawab. Kenapa, Dek? Kenapa kamu yakin? Walaupun Tuhan nggak datang ke rumahnya nih, tapi bisa sembuh loh hambanya. Karena apa? Bono. Menyembuhkan dari jarak jauh. Wih, menyembuhkan dari jarak jauh. Oke, Bono, what do you think? Iman. Karena iman. Siapa yang jawab itu? Presya ya? Iya, Kak. Karena iman. Good. Siapa lagi? Apa, Bono? Percaya. Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. You can say it with your words, that's okay. Siapa lagi yang tahu? Ocha, udah angkat tangan Ocha dari tadi. Kenapa Ocha? Walaupun Tuhan Yesus nggak datang Imannya ke besar rumah. kepada Tuhan. Apa? Imannya besar kepada Tuhan. Imannya perwiranya besar kepada Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi mau kasih jawaban? Kenapa ya? Oh, Felis. Kenapa, Dek? Karena believe. Inong gitu. Karena Yes. believe. Apa, Zoe? Believe. Oh, karena believe. Karena percaya. Good. Apa lagi? Windy, mau jawab, Queen. Kenapa? Apa, Felis? Karena Tuhan sangat hebat. Karena Tuhan sangat hebat. Good. Windy, kenapa, Dek? Karena imamnya. Imam atau iman? Imannya. Imannya. Iman tuh apa sih? Iman itu percaya, yakin bahwa Tuhan, walaupun nggak ketemu nih hambanya dengan Tuhan Yesus, tapi dia percaya bahwa akan sembuh. Coba kita lihat ya, sembuh atau enggak ya? Jreng. Bukan, ini dia. Wah, hambanya bangkit, wakes up. Dia bangun, wake up. Dia bangun. Tadi kan tiduran. Tuhan Yesus bilang, di Alkitab bilang apa? Sakit keras dan hampir mati. Udah nggak bisa lagi bangun. Tapi saat Tuhan Yesus ngomong, walaupun di tempat lain, bilang imanmu sangat besar. Dan akhirnya apa? Hamba perwira ini sembuh. Yang penting yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Good. Nah, yang pertama kita mau belajar apa ya? Sudah bisa baca, boleh baca. Boleh angkat tangan yang pertama. Oke, Ocha. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kayak tadi yang Felis bilang, Tuhan Yesus hebat. Terus tadi Bono ya yang bilang ya, Tuhan Yesus Maha Kuasa, ajaib. Yes, He is. Dia bisa menyembuhkan. Dia sanggup menyembuhkan kita. Oke, the second one, yang kedua. Yang bisa baca siapa? Felis, silakan. Dalam segala keadaan, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Ya, kalau waktu dulu yang perwira itu, Tuhan Yesus datang di Kapernaum. Dia bisa cari Tuhan Yesus. Kalau sekarang gimana sih kita datang kepada Tuhan Yesus? Lewat doa kita. Anytime, anywhere we can come. Kita bisa datang ke Tuhan, kita bisa berdoa, we can pray. Di mana saja. Apa yang kita alami? Lagi sakit, lagi sedih, lagi butuh pertolongan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya butuh pertolongan, tolong saya. Tuhan, PR-nya susah. Tuhan, pelajarannya susah. Tuhan, ada teman yang jahatin saya. Tuhan, saya mau beli sesuatu tapi belum punya uang, Mama atau Papa. Tuhan, tolong. Apa saja kita bisa berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita harus berdoa. Yang ketiga. Siapa tadi? Bene yang angkat tangan ya? Yuk, Bene, silakan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Good.
Tidak hanya perwira, ada hamba. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapa aja, tidak pandang orang. Nah, karena kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kita nggak boleh pilih-pilih orang kita kasihi. Ah, saya nggak mau Kak berteman sama dia. Soalnya dia gini-gini-gini. Nggak boleh. Tuhan Yesus saja mengasihi semua orang. Jadi kita juga harus seperti Tuhan Yesus, mengasihi semua orang. Nggak lihat orang, Ika orangnya jorok, saya nggak bisa, nggak suka. Nggak boleh. Kita harus mengasihi semua orang, siapa saja harus kita kasihi seperti Tuhan Yesus. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, adik-adik nggak usah buka mic, nggak apa-apa, tapi ngomong ya di rumah masing-masing. Yang pertama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Yang kedua, dalam segala keadaan, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Good, semuanya pinter. Nah, sekarang ayat hafalan kita minggu ini. Tadi kan banyak ngomong iman Kak, iman. Nah, Yakobus 2 ayat 17b. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita lihat nih si Bapak perwira tadi, dia beriman Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus cari Tuhan juga. Dia harus cari Tuhan, dia harus datang kepada Tuhan. Artinya ada sesuatu yang dilakukan. Sama kayak kita masih berdoa nih mau dapetin sesuatu. Kita nggak cuma berdoa aja, nggak cuma beriman aja, tapi harus berusaha. Tuhan, saya mau pinter di sekolah, tapi malas belajar. Bisa nggak pinter? Bisa nggak pinter? Nggak bisa. Kita berdoa dengan iman, Tuhan, saya mau ranking, saya mau pinter. Harus disertai perbuatan. Perbuatannya apa? Belajar. Sama kayak Bapak perwira tadi. Dia mau hambanya sembuh. Dia pergi ke Tuhan Yesus. Dia datang ke Tuhan Yesus. Dia bertindak. Dia melakukan sesuatu. Yuk, boleh buka mic-nya sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini ya. Yakobus 2 ayat 17. Semuanya boleh buka. Belum. Semuanya boleh buka mic. Sudah? Oke. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Yakobus 2 ayat 17b. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kalau iman kita mau hidup, iman kita mau terjadi, kita harus melakukan sesuatu. Harus disertai dengan tindakan atau perbuatan. Oke, nah ini minggu depan. Jadi adik-adik bisa kirimkan hari ini atau besok. Jangan hari minggu depannya ya adik-adik. Kita kehebang nggak sempet taruh di video ya. So, kita lihat nih yang pertama. Ayat hafalan minggu lalu. Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. Oke, ini adalah Bene. Thank you, Bene. Good job. Second one. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Bono, keren. Good job, Bono. Thank you. Berikutnya. Hai Kak, perkenalkan nama saya Kundi akan ayat hafalan hari ini. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan, jadilah penolongku. Terima kasih. Good, Quindi. Hai Kak, saya Chelsea dengan ayat hafalan Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Good, Chelsea. Bagus. Next. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah
Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Bagus. Good job buat Felis. Mazmur 30 ayat 11. Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Oke, good job semuanya. Bagus hari ini. Oke, adik-adik, terima kasih untuk hafalannya. Jadi buat yang lain ditunggu juga hafalannya untuk ditayangkan minggu depan, oke? Boleh dikirim hari ini atau besok ya. Oke, adik-adik. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa minggu depan akan ada lagi sekolah minggu jam 12 ya. Jadi ya. Kita depan kita. Oh, salah nyanyi ya. Coba cariin mana yang nyanyi ya. Oke, minggu depan ketemu lagi kita jam 12 ya. Dan kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Nanti kita akan berdoa. Kak Jacqueline bisa pimpin dalam doa? Ada Kak Jacqueline? Oke, kalau belum ada, kita berdoa, Kak Heba yang pimpin. Yuk, semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Kami sungguh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, boleh bersaksi, bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah terus kami boleh belajar bahwa kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anaknya juga mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus belajar dalam sekolah minggu yang diadakan. Terima kasih Tuhan, berkat adik-adik yang hadir, ada Bene, ada Zoe, ada Quindi dan Valen, ada Felis dan Ocha, ada Ivana, ada Bono, ada Presya dan adiknya, ada Edward, juga ada Jenny, dan untuk kakak-kakak yang hadir juga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami lagi minggu depan untuk kami boleh bersekolah minggu. Juga untuk adik-adik yang menyaksikan secara online ibadah ini, kami juga berdoa supaya Tuhan Yesus juga sertai adik-adik yang ada. Berkati sekolah kami, Tuhan yang tolong, mampukan kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Berkati orang tua kami, pekerjaan mereka juga Tuhan tolong. Bahkan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang ada, Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak yang ada supaya boleh mengajar kami juga dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Happy birthday, Edward. Tuhan berkati. Bukan sekarang, sarangnya. Sayang Inung. Inung, sayang. Sarang. Jangan cuma sarang Ivana dong. kameranya bisa miring nggak, Ivana? Jangan lupa hafalannya ya adik-adik ya. Masih ingat kan tadi apa? Yakobus. Yakobus 2 ayat 17b. Wah, udah hafal, jangan-jangan. Tidak disertai Banget perbuatan. sih. Ayo, Yakobus 2 ayat Andrea, 17b. Prisca, dan Ya. Jangan lupa dikirim ya. Kata hafalannya. Bye. Ya, ayo kita foto ya. Oh ya, belum foto. Ayo, Presya boleh buka. Iya, Kak. Dedenya Presya namanya siapa? Sean, Kak. Sayan. Iya, Sean. Wah, Sean, bagus banget namanya. Iya, Kak. Foto dulu ya. Oke, kita foto Iya. ya. Satu, baby, lihat sini dong. Senyum. Senyum Kakak, difotoin. Oke, 1, 2, 3. Geser lagi yuk.